Berjumpa lagi dengan saya Aan di channel Mazruatul Hasanah. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan seorang motivator saya, menginspirasi saya sehingga saya jadi lebih berguna menyalurkan hobi-hobi saya ketimbang game online gitu. Kita lihat cek videonya jangan lupa VT-VT-nya TikTok. Inspirasi selalu dilihat VT-VT-nya, follow juga. Oke. Ya, jadi gue pesen sama lu yang suka pasang-pasang bola, apalagi yang lu udah nyiapin budget untuk Piala Dunia 2022 nih. Feeling gua nggak tahu ini bener atau enggak. Lu boleh percaya atau enggak, terserah lu. Duit lu, hidup lu. Gue cuma ngasih tahu aja. Kalau memang itu yang akan terjadi, gue prediksi nih Piala Dunia 2022 ini akan banyak hasil-hasil yang aneh. Itu prediksi gua. Kenapa? Karena bandar akan nyedot uang lu sebanyak-banyaknya, ya. Dan sebenarnya bukan di judi bola doang, bro. Semua judi. Tiap orang masuk ke ruangan gua lagi nge-live, kebanyakan komplain. Gua kalah, gua rungkat. Ini gua belum bacain message-nya, gua lagi fokus ngejawab. Coba lu baca aja dari tadi. Berapa banyak orang yang udah kalah? Berapa banyak orang yang udah rungkat? Kenapa? Karena sekarang ini lagi sebelum akhir tahun ini, menjelang awal tahun ini udah lagi gila-gilaan bandar tuh ngeruk duit lu sebanyak-banyaknya. Ya. Iya, apalagi lu main yang tadi yang tentukan. Aduh, itu mah udahlah. Ya, jadi lu apapun yang lu mainkan sekarang, lu pasti akan punya kecenderungan untuk kalah dan kalah. Karena udah nggak ada ampun gitu loh. Sifat naluri lu yang nggak mau kalah, lu serakah, lu panas, lu emosi, itu akan terus dipermainkan di dalam judi ini sampai lu jadi stres, sampai lu yang mungkin lu bisa konslet juga, bro. Lama-lama hati-hati lu, ya. Kalau dalam judi itu namanya lu udah selon gitu. Aduh, kalau udah selon udah bahaya. Kalau yang namanya udah selon itu, ya. Itu jawaban gua tentang judi bola sama parlay, ya. Oke, gua baca lagi pertanyaan nih, gila udah 99 aja nih. Oh iya, Brentford, sorry. Ketahuan banget gue ini gagal edukasi, bukan Brighton. Oke, sorry. Rungkat 4 juta, oke. Iya, kalau sekarang ada VAR. Iya. Halo Bang Badai. Baru lihat sih. Ambil aja VT gue, lu mau stitch kek, mau lu apain, terserah. Ada yang bilang VAR bodong katanya. Iya. Ada yang bilang ada yang nggak percaya juga lo sama VAR, ya kan? Korsel semifinal 2002 ya, oke, thank you. City Chelsea, oke. Tadi udah jawab. Spaceman sama Rolet ya, gue jawab nih ya. Oke, Sembrono ya, sehat selalu, oke ya. Spaceman gue jawab ya. Gue kalau jawab gue nggak baca yang lain ya komennya. Makasih Mas Aan, banyak banget giftnya. Spaceman, gue liat game itu 10 menit aja gue udah tahu itu mereka rekayasa, bro. Lu bet kecil, lu bisa to the moon, ya kan? Lu bisa kali berapa, lu bet besar 2 kali lipat aja lu gak nyampe. Udah gitu aja, itu mah sederhana banget. Sama sebenarnya, semua prinsip permainan itu semua sama. Coba lu pikir pakai logika lu. Kenapa bet itu disediakan, ada bet kecil, ya, 500, 1000, 2000, plok tiba-tiba 50.000, plok tiba-tiba 100.000, 200.000, 500.000, sejuta sekali bet pun ada. Karena dia memainkan psikologis lu merasa bisa menang ketika bet lu kecil. Lu dikasih menang. Dan itu yang menjadi modal lu
untuk lu pasang besar. Lu disikat bro, apalagi spaceman. Kali 1, berapa aja udah langsung kejedot. Lu pasangnya coba tuh 1 juta, cobain 10 kali, ya kan sayang juga ya. 10 juta 10 kali fly gitu, ngaco lah. Jangan lah yang kayak gitu ya. Nggak ada lah yang namanya dalam hidup ini kita bisa melipat gandakan uang dalam waktu yang singkat begitu. Nggak ada. Semuanya itu butuh perjuangan, semuanya tuh butuh proses, butuh usaha. Orang kerja juga gaji 1 bulan baru dapat gaji. Ya jangan sampai pikiran-pikiran ini terus meracuni kalian, merasa bisa menang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat dengan usaha yang minim. Nggak ada di dunia nyata kayak gitu bang ya. Apalagi tadi pertanyaannya, roulette. Oke, gue ulang lagi ya. Semua jenis permainan ya, apapun itu, prinsipnya cuma 2. Karena prinsipnya gini, orang yang mengadakan situs itu atau permainan itu, entah roulette lah, entah sikbo, entah mega wheel lah, ya, entah dadu koprok lah, ya, segala sesuatu itu prinsipnya cuma 2. Yang pertama settingan, kan gue udah kasih tahu, semua yang tampil di layar HP lu ini bisa disetting oleh komputer. Setting 30 gambar muncul di layar lu, nggak ada susahnya, mas bro, ya. Pecatur nomor 1 dunia aja lawan komputer kalah, makasih Joker. Kalah pecatur nomor 1 dunia, itu dia gerakin bidaknya sendiri loh. Dia gerakin biji satunya sendiri loh. Dia atur loh, dia rancang. Nah, lu cuma mencetin 1 tombol, nyepin doang. Atau lu beli skater langsung 15 spin. Habis gitu kan lu diam bengong. Lu pasrah bro, lu nggak bisa apa-apa. Duit lu tuh disedot habis-habisan, tahu nggak sih? Lu masih aja mau kayak gitu. Yang kedua, kalau nggak disetting, gue bicara di setting tadi. Yang kedua, ada yang namanya siaran ulang. Makanya kemarin ada satu orang itu pernah main roulette sampai dia itu ngebet gitu ya, dia pakai bet tepi gitu ya, pokoknya bet yang low risk gitu ya, resiko rendah, tapi dia bisa kena angka 9 kali berturut-turut, dia kalah 9 kali berturut-turut. Nah, lu pikir sendiri yang begitu-begitu tuh apa gitu loh. Masa lu kenapa kok lu masih mau terus mainin gitu? Udah peluangnya kecil ya. Makanya nih, gue sekali lagi gue kasih tahu nih, gue rekomendasi sebelum lu tidur malam hari ini, gue paling lama jam 11 gue udahan. Sebelum lu tidur malam hari ini, lu nonton nih film ini, 21 Blackjack, 21 Blackjack. Ini filmnya. Lu akan tahu sistem kerja kasino tuh kayak gimana nih. Film ini bercerita bagaimana cara ngalahin kasino nih. Nih orang yang ngalahin kasino si lelaki ini. Ini security-nya. Nah, lu nonton, gue jamin lu gak bakal rugi ya nonton film itu, recommended banget. Ada orang yang udah nonton itu bahkan malah nanya lagi ke gue, bang film apa lagi yang bagus katanya. Ya, lu mesti tahu gitu loh, bahwa segala jenis permainan itu mereka tuh mau cari cuan, mau cari untung. Ya, mereka tuh semua tuh penyelenggara itu tuh mereka tuh pengen untung. Nggak ada satupun aplikasi, nggak ada satupun kasino online atau offline yang punya tujuan ketika mereka buka usaha itu mau menguntungkan playernya. Nggak ada. Ya lu buktinya lu lengkap terus. Harusnya kan pikiran lu udah terbuka dong. Cuman lu masih tetap aja ngotot dengan pikiran lu. Nah, lu bilang lu sakau. Lu cari aktivitas dong. Nah, kayak gua gini nge-live ngoceh nggak kerasa. Udah hampir 2 jam gua ngoceh. Sampai air gua habis. Kepake kan waktunya. Gua bisa jadi orang bermanfaat buat orang lain. Ya gua dapet gift juga. Ya gua senang, follower gua juga nambah, akun gua berkembang, mungkin juga ada yang belanja. Jadi kepake gitu loh waktunya. Nah, lu bakat lu apa? Kemampuan lu apa? Skill lu apa? Lu sibukin diri lu bikin konten. Ya kan? Kamu nanya, viral, masuk TV. Kaya tuh si Alip TikTok.
begitu sulit. Rupakan Rehan kaya masuk TV viral, ya kan? Nah, sekarang lu daripada lu tiap hari ngabisin waktu buat buang uang, ngerusak badan lu, ngerusak pergaulan lu, ya kan, ngerusak kerjaan lu, ngerusak usaha lu, ya mending lu melakukan sesuatu yang produktif lah, ya kan? Iya dong, kirim kopi dong. Waduh, ini udah banyak banget. RTP nggak pengaruh, bro. Nih, gua kasih tau ya, 21 Blackjack Sembrono ya. Nih, mau tidur. Oh, halo Bang Dokter Marmata, maaf saya baru lihat Anda masuk, Bang. Lihat foto orang tua kalian, bro. Telepon orang tua kalian. Siap, makasih Bang masukannya. Ganjil genep ya, elah Bang. Masih aja terus. RTP nggak ngaruh, Bang. Jadi gini, Bang, lu mesti tahu ya. Jadi banyak orang yang sudah main slot itu, main game itu, gue bilang game aja lah ya. Ketika mereka sudah mau berhenti, itu godaannya tuh sangat kuat. Iya, memang makan ya. Ya, minta air sekalian sama kopi. Ya. Nah, jadi gini. Ini makasih loh banyak yang bantu jawab juga ya. Karena ini pertanyaan terlalu banyak, gue nggak mungkin jawab semua gitu. Dan ini kenapa kalau malam gue nggak ngadain sesi curhat ya. Kalau siang gue ngadain sesi curhat, jadi orang bisa naik cerita, itu minta pendapat. Makanya follow gue, barangkali gue siang-siang tiba-tiba online kan, lu bisa masuk gitu. Ya. Nah, jadi ketika orang berhenti dari permainan ini, dia kalau ada sesuatu yang tersisa dalam hatinya, dia masih panas, dia masih dendam, dia masih nggak mau terima, ya, maka itu adalah sangat rawan atau sangat rentan untuk kembali lagi. Ya, ada orang yang 1 bulan berhenti, 2 bulan, 1 tahun. Yang paling lama yang gue lihat komennya, tau nggak? 9 tahun berhenti. Minum dulu. Coba lu bayangin, gila nggak? 9 tahun berhenti. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun aja rekening lu udah mulai gendut lagi. Udah mulai banyak lagi tabungan lu. Ya, kenapa dia bisa balik lagi? Banyak faktor yang bisa membuat orang balik lagi untuk main lagi, depo lagi. Salah satunya adalah nih, dia matungnya berisik. Adalah siasat-siasat ya dari mereka, dari pihak penyelenggara untuk seolah-olah memberikan tips kepada usernya. Nah itu makanya gue langsung nih begitu ngomong RTP, wah ini lu dikasih tahu seolah-olah ada RTP, return to player, seolah-olah ada pola gacor, seolah-olah ada jam gacor, seolah-olah ada triknya. Lu mesti pasang segini, bet segini. Wah, omong kosong itu semua, bro. Yang putih lah. Bohong itu semua. Ada bahkan 1 orang itu gue nggak main. Oke, jadi ada admin blokir aja lah. Ya. Bahkan ada 1 orang itu yang ngetes RTP itu bener atau salah. Bohong itu, nggak dijagain. Duit lu habis mah habis aja. Nah, lu nanya, Bang, gua bandar ya? Gua bukan bandar, gua main slot aja, gua nggak pernah sama sekali. Gua 12 tahun berhenti judi. Tapi kenapa gua tahu? Karena gua mau belajar. Ya, gua lihat tuh, bener bohong semua. Beli spin 50 juta, isinya 4 juta tuh, gila kan? Udahlah, tinggalin lah itu semua, bro. Ya. Market maker ya kagak lah, Bang. Siapa lah gue ini cuma remah-remah rangginang, Bang. Mana bisa gue jadi market maker? Enggak lah. Ini pertanyaannya ngeri banget ya. Nah, sebenarnya kan gue udah bagiin VT yang ini juga nih. Makanya lu follow gue, lu cek VT gue sehari 1 nggak bakal rugi dah. 4 masalah player waktu mau WD. Ya, lu udah depo, lu udah menang, akun lu diblokir, lu nggak bisa apa-apa, bro. Aduh, gue mah prihatin banget. Ada tuh 1 orang bapak yang bener-bener dia tuh dapet JP dan kelihatan dari orangnya tuh orang kayak polos gitu, kayak lugu gitu, baru mengenal begituan dan dia menang. Ternyata akunnya di ban. Lu kalau udah di ban akun lu bisa apa, bro? Lu di ban, lu di hack, lu diblokir,
dibilang akun lu bodong, belum bandarnya kadang kabur, lu menang berapa, lu dibayarnya berapa, lu nggak bisa ngapa-ngapain bro. Udahlah, keluarlah dari dunia tipu-tipu itu, dunia yang menyengsarakan lu. Dan yang gue bisa lakuin, gue cuma bisa ngomong bro. Ini ada 461 orang, kan nggak mungkin gue ketemu satu-satu, gue bimbing gitu. Tadi siang ada yang komen, bang, lu sih ya maksudnya lu boleh lah ngomong-ngomong, tapi kita kenyataan susah. Ya gue kan cuma bisa ngomong, masa mesti gue satu-satu gue temuin. Dulu kalau zaman gue di Jakarta, gue bimbing anak-anak muda. Nah kalau itu beda lagi ceritanya. Kalau waktu gue di Jakarta, gue bimbing anak-anak muda, ada konseling gitu kan, ada kayak gini lah nih kurang lebih. Ada yang bahkan personal gitu. Nah makanya mungkin lu juga kan bertanya-tanya, gue nih kenapa sih kok kayak gini gitu ya. Nah, dari dulu gue di Jakarta nih. Sorry, gue back dulu ya. Nih, gue tuh sama anak-anak muda. Gue emang kerjaan gue bimbing anak-anak muda gitu. Banyak lah ya, pokoknya foto gue ada ribuan lah. Gue bimbing anak-anak muda tuh. Ya, nah jadi ya apa yang gue bisa lakukan, gue lakukan. Bahkan gue sekarang nih udah mulai kepikiran, gue mesti mulai. Gue kan ketinggal di Cipanas. Gue mesti gue mesti mulai. Gue kan ketinggal di Cipanas. Gue mesti mulai berani untuk bergerak ke sekolah-sekolah nih. Gue mesti mulai berani untuk bergerak ke sekolah-sekolah nih. Karena gila sekarang disasar anak-anak SMP sekarang. Anak SMP udah mulai pada. Ya intinya ya, saya mau jawab dulu ya ini ya. Buat semua orang yang sedang mengalami situasi yang sesulit apapun, yang paling penting adalah menyadari bahwa situasi itu kamu hadapi atau terjadi dalam kehidupan kamu karena kesalahan kamu sendiri, karena kamu panas. Ya kan? Jadi cara pertama untuk bisa menghentikan sebelum semuanya berakhir dan terlambat, kamu berhenti dulu. Apapun permainannya, kamu berhenti, menerima segala kekalahan, menerima menghadapi semua hutang-hutang kamu. Mau itu kamu udah kehilangan usaha kek, mau itu kamu sekarang udah kehilangan rumah kek, gadai rumah kek, gimana pun. Gue sebelumnya kerja di Cilincing dari Kelapa Gading sekitar 1 jam, gue dapet di Pulau Mas cuma 15 menit dari Kelapa Gading. Dan masih banyak rezeki-rezeki lain yang gak terduga. Masih banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang lain yang gak bisa gue ceritain satu-satu. Ya, sampai gue bersyukur sekarang itu gue bukan flexing, gue bukan pamer. Tapi kalau gak ada buktinya juga lu gak bakal percaya. Makasih Suryanto, Ufi, makasih. Sekarang ya, gue punya rumah di Cipanas 1, gue punya rumah di Sukabumi 2 lantai, gue kontrakin. Gue punya gue punya apartemen di Pulau Mas di Gading Icon ya. Gue punya usaha ruko 3 lantai milik gue sendiri dengan toko perabot di dalamnya. Gue punya mobil, gue punya motor, gue punya banyak hal. Gue nggak kekurangan dari kehidupan gue dulu minus. Itu aja ya. Jadi buat semua, nggak ada masalah yang melebihi kekuatan kalian sebenarnya. Dan tidak ada kata terlambat. Makasih Bib. Nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Kadang-kadang ketika lu melihat kondisi lu sekarang, lu lagi terpuruk, lu lagi jatuh, lu lagi hancur, sampai udah sertifikat rumah tergadai, lu akan melihat seolah-olah nggak ada kesempatan lagi, nggak ada harapan lagi, nggak ada masa depan lagi. Ya, itu yang akan iblis tanamkan di kepala kita. Makasih Lisda.
Itu yang akan iblis tanamkan di kepala kita, dan kita jangan sampai berpikir yang lain. Tapi lu malam hari ini ketemu gua gitu. Siapa gua? Lu kenal aja sebelumnya? Enggak, makasih Jawa. Lu gak kenal gua sebelumnya. Tapi kenapa gua bisa bilang begini? Makasih Inor. Lu harusnya udah bisa peka gitu loh. Ini bukan rekayasa, bro. Ya kan? Apa? Ini bukan rekayasa. Apa mungkin ini yang Maha Kuasa pengen ngomong sama lu, ayo bangkit gitu loh. Bangkit, nggak ada yang namanya keterpurukan yang lu nggak bisa bangkit. Justru ketika lu sekarang udah mentok, makasih Eri, makasih Inor, ketika lu sekarang udah mentok, ketika nggak ada jalan lagi untuk ke bawah, satu-satunya jalan lu adalah ke atas. Makasih Inor, thank you banget, makasih Dins. Halo Pisces, nah ini si Pisces yang kemarin cerita nih, ya dia yang ngalamin tuh. Main roulette katanya 9 kali jatuh. Makasih Dodi. 9 kali jatuh di titik yang sama. Dia bilang tuh peluangnya udah mustahil banget. Nah ini nih, gue dapet pelajaran juga dari dia gitu. Oke, gue turun ke bawah dikit ya. Ini bukan cupang bang, ini kutil ya. Oke, gue jawab. Ini ada Ferdi Sambo lagi. Bukan cupang, ini kutil. Ya, gue kan kalau badminton suka keringetan gitu. Nah, roulette emang menjanjikan tuh si itu tuh. Oke, trading gue jawab ya. Pekerjaan lagi full. Sorry nih, gue sambil nyeruput kopi ya. Bos, HDI udah gua jawab tadi bos. HDI itu cukup lu lihat aplikasinya. Nih lu buka sama gua sama-sama nih ya, buat semuanya nih. Ini selingan dulu, nanti gua jawab tuh tentang trading atau forex itu ya. Gua jawab, sabar ya. Kopinya ini apa namanya? Cara jadi kaya cuma ada 2 ya, 3. Yang pertama, gila pertanyaan banyak banget ya, sampai gua bercabang-cabang gini ya. Cara pertama kaya adalah lu kerja, tapi lu pegang posisi yang vital. Ya, ini hamba Allah, gue jawab nih. Iwan, tunggu bentar ya. Lu kalau mau kaya, lu kerja pegang posisi yang vital. Misalnya general manager, direktur gitu ya, dengan tanggung jawab yang sangat banyak. Yang kedua, lu usaha, dan usaha lu berkembang dengan pesat, lu akan kaya. Yang ketiga, kalau mau paling gampang, lu nikah sama anak konglomerat, ya, lu langsung kaya. Oke, kita buka HDI ya di sini ya, di aplikasi. Makasih Inor27, thank you banyak banget loh gift-nya. Ya, HDI kita buka di sini. Terus lo lihat downloadnya udah berapa? Paling kanan ya. Downloadnya udah 50 juta orang lebih bos, HDI itu. Lu lihat sekarang, lu masuk, lu lihat bintangnya berapa? Lu liatin tuh, banyakan berapa? 1 bos. Artinya apa? Tentukan terus bos. Lu mau main game yang lu tentukan terus, yang peluang menangnya kecil. Kenapa? Karena usernya udah banyak. Usernya udah 50 juta lebih. Mereka udah gak cari user. Situs-situs itu udah gak cari user lagi. Situs itu cari uang sekarang, cari cuan. Jadi cuannya dari mana? Dari depo lu. Oke, sekarang gue jawab mengenai bermacam-macam ya, ada forex, ada pokoknya ini gua satuin jadi satu gado-gado gitu ya. Gua bukan pakar itu semua, tapi gua melihat dari sudut pandang pribadi gua gitu. Gua minta maaf kalau ada orang yang nggak setuju sama gua. Gua jawab gini, ntar gua kopi dulu. Yo sambil tap-tap layar yo, 51.000 boleh lah. Nih, gua jawab ya. Gue sekarang satuin ya tentang pokoknya sama forex, saham, trading apapun itu, terus kemudian yang bit gitu, binomo, pokoknya ini gue jadiin satu topik. Kalau gue bahas satu-satu, yang pertama gue juga nggak terlalu tahu, yang kedua panjang waktunya. Jadi gue jawab gini, gue pribadi gue nggak akan sentuh sama sekali apapun itu yang gue sebutkan tadi. Ya, kalau bicara mengenai apa namanya hal-hal itu kan ya forex, kripto, apa binari, terus saham itu kalau kita memainkannya dengan cara judi akan menjadi judi.
Gue bukan bilang itu semua judi ya. Kalau cara kita memainkannya seperti judi, prediksi singkat, 1-2 menit ke depan lu tebak itu turun atau naik, ya jadinya judi bro. Sama aja lu spekulasi. Sekarang gue tanya, 5 menit lu menganalisa market, apa yang lu mau baca gitu? Kecuali lu punya satu patokan misalnya, dan lu ikutin, tapi kan gak selalu bener. Jadi pada intinya, semua yang kita pasangkan, semua yang kita mainkan itu akan menjadi tebak-tebak buah manggis, tebak-tebakan, prediksi singkat. Dan akhirnya menurut survei 90% orang Indonesia memainkan yang gue sebutin tadi dengan cara judi. Jangan-jangan lu juga selama ini memainkan itu tuh dengan cara judi, betul nggak? Nah, jadi ya udah jadi judi ya. Kalau udah dijadikan judi udah pasti salah. Itu yang pertama ya. Pakar forex pun yang inisialnya RF, gua lihat di YT, itu mengkonfirmasi atau mengiyakan bahwa 90% orang Indonesia memainkan segala macam itu dengan cara judi. Pengennya cepet, pengennya instan. Nah sekarang kalau saham aja, lu misalnya mau bener-bener itu tuh investasi, lu mesti tunggu minimal 1-2 tahun dong, baru dapat duit. Tapi sekarang lu pengen dapat duit ekspres 5 menit, 10 menit ke depan, dengan yang namanya lu berspekulasi, menganalisa, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya investasi, pola pikirnya adalah, misalnya lu punya 5 miliar atau 2 miliar lah. Lu punya 2 miliar, lu mainkan di investasi kurang dari 100 juta. Jadi sekian 0,sekian% dari harta lu. Itu yang benar. Ya kan? Lu bisa punya 2M, lu mainin kurang dari 100 juta. Lu aman. Makasih Bang Pradana. Makasih Bang Pradana. Tapi kalau lu sekarang punya 100 juta misalnya, atau lu punya 50 juta, lu mikir dengan lu main semua yang gue sebutin tadi, uang lu bisa jadi 1M, itu mah bukan investasi bro, sama aja judi itu mah. Jadi pola pikirnya ketika megang begituan, kalau udah salah akan menjadi salah. Kalau orang yang benar, ya benar. Makanya orang ada yang trade for life katanya. Itu yang ketiga syaratnya, harus secara emosional tuh sehat. Lu tuh nggak boleh emosian, lu nggak boleh panas, lu nggak boleh emosi, lu nggak boleh nafsu. Karena lu main begituan, lu bisa amblas seketika sebentar bro. 1-2 menit bisa habis semua. Bahaya itu. Dan kalau mau main begituan, lu mesti bener-bener punya modal yang kuat. Karena gue lihat di TikTok ya, satu orang pakar bilang, lu kalau main beginian itu learning by doing. Sambil lu belajar, sambil lu mempraktekkan. Dan di sepanjang perjalanan lu belajar itu, gak bisa dipungkiri lu bakal ngalamin yang namanya loss atau kalah. Nah lu sekarang cuma punya uang 10 juta doang bro, lu mau main begituan, gak cocok kalau menurut gua. Mending gak usah ya. Kalau gua kenapa dari awal gua bilang gak mau sentuh, gua udah tahu gua ini penjudi bodoh. Gua tuh udah hancur hidup gua gara-gara judi. Kalau gua pegang begituan, udah pasti gua judiin. Coba deh lu yang nanya-nanya sama gua nih, sama gak jawaban lu sama gua? Lu main begituan, pasti lu bakal judiin juga. Gua gak berani. Let's say gua sekarang, gua punya harta misalnya gitu ya, sekian M. Gua main begituan, bisa habis harta gua semua. Makanya gue gak pernah berani. Kenapa? Karena gue nyadar secara emosional nih gue gak sanggup untuk ngelawan kayak gituan. Pasti gue kalah, pasti gue rungkap, pasti gue hancur. Makanya gue gak berani. Yang keempat, lu kalau mau paham begituan, gue tadi siang ada yang share tentang yang kayak gini. Itu istilahnya aja ada berapa banyak. Lu mesti pelajari itu minimal let's say 1 tahun. Gatel hidung gue. Nah, lu mau nggak belajar dulu 1 tahun? Itu semua lu pelajari. Lu lah bisa setahun, bisa kurang atau lebih. Gue juga nggak bisa pastiin waktunya. Lu mau nggak pelajari dulu setahun? Gak mau kan? Lu baca dikit aja lu udah pusing. Lu sekarang mau belajar kayak gituan sebelum main, nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Nah ikut-ikutan itu, tadi ada yang nanya, Bang lu market maker kan?
market maker lagi lu ketemu, bisa amblas lagi duit lu, bro. Jadi kalau dari diri gua jujur aja, gua bukan orang, gua IQ gua 133. IQ gua tuh di atas rata-rata. Ya gue cerdas lah gitu, dan gue menyadari hal itu, tapi gue bukan membanggakan. Tapi gue mau bilang, gue dengan gue punya kecerdasan segini aja, gue nggak berani nyentuh-nyentuh kayak gituan. Apalagi sekarang gue bahas lagi lebih dalam nih. Lu tahu nggak nomor 2 kripto lagi kolaps sekarang? Ya, itu banyak orang bangkrut dan banyak proyek yang dibiayai dengan provider itu, dengan namanya FTX itu terancam mampet proyeknya. Nah, lu bayangin suatu saat lu nyimpen uang di situ, tiba-tiba tempat lu nyimpen itu kolaps, uang lu hilang, bro. Ya, dan makanya di seluruh dunia gara-gara kolapsnya FTX itu ada 200 orang yang BU gitu, 200 orang. Baca aja beritanya. Lalu siap gak kalau sampai itu terjadi? Dana lu kuat gak? Kalau enggak, mending jangan pegang-pegang deh, jangan sentuh-sentuh, bro. Itu yang ketahuan kolaps. Ya. Makasih Bang Buyung. Kemana aja Bang Buyung, baru masuk lagi. Ada juga yang situsnya, penyedianya maintenance, bro. Ya, ini yang belum tahu nih, mungkin baru masuk. Gue lagi bahas yang segala macam lah ya, saham, trading, pokoknya yang begitu-begitulah, forex ya. Gue satuin. Nah, banyak juga situs-situs yang maintenance. Sekarang koin-koin yang kayak gitu banyak yang dari artis-artis misalnya, nggak jelas. Sekarang ada lagi yang makasih Kang Cepot, hatur nuhun kopina. Dileut heula Kang Cepot, ye kopina dileut heula ku abdi ye. Abdi mah nyarios lepet teh lepet lain lepet ya, orang Sunda asli dijamin. Ya. Jadi apa tadi? Banyak situs yang maintenance. Begitu maintenance 2 minggu aja lu udah H2C, bro. Harap-harap cemas. Panas dingin lo nggak bisa tidur, lo makan nggak enak, tidur nggak tenang. Aduh, ini duit gua gimana ya? Balik gak nih gitu? Ini situs kapan maintenance-nya beres gitu kan? Nggak tenang kita, bro. Ngeri lah kalau mau masuk ke yang kayak gitu. Bener-bener kalau mau lu edukasi diri lu persiapin diri lu secara mental juga, lu punya modal yang banyak, barulah lu main investasi kayak gitu. Kalau enggak sih, ya gua sih sama sekali nggak mau sentuh. Nah, kemudian alasan gua yang terakhir gua nggak mau sentuh karena ketika kita memainkan investasi apapun itu ada 2 sisi. Ada sisi menang, ada sisi kalah. Ya, habis ini masih tambah satu lagi. Ada sisi menang, ada sisi kalah. Ketika kita menang, pasti ada yang kalah. Dan kalau lu pemula, bro, lu nggak punya pengalaman, kira-kira nih, lu ngelawan yang senior, lu ada di satu platform yang sama nih, ada di satu server yang sama. Kira-kira yang menang mereka, yang senior-senior atau lu? Kita mah, bro, baru masuk begituan mah ngebleng mah bisa ambiar, gue kasih tahu. Ya. Nah, yang terakhir, kenapa gue nggak mau sentuh itu semua? Karena gue itu ngerasa nggak cocok gitu. Karena kan tadi siang bilang kalau lu mau nganalisa market dengan komputer, itu minimal lu harus ada 4 komputer gitu. Gue aja kepikiran, buset, 4 komputer mesti mantengin grafik naik turun tiap hari gitu ya, ngecakin grafik naik turun. Gue mah sama sekali nggak ada minat. Udah. Jadi semua yang gue sebutkan tadi itu alasan kenapa gue nggak mau sama sekali megang-megang yang begituan. Ya, gue nggak mau duduk gitu ya. Sorry ya kalau di sini ada trade for life ya, gue bukannya nyuruh orang buat nggak trade, silakan gitu. Kalau misalnya bisa memenuhi kualifikasi kan, kalian juga trader handal kan pasti memenuhi kualifikasi itu kan. Kalau nggak ya nggak mungkin masuk juga. Makasih Bang Buyung. Nah, gue nggak minat sama sekali gitu. Gue orangnya suka berinteraksi kayak gini kan, gue interaksi sedikit banyak sama yang nonton, gue interaksi sama konsumen gue interaksi sama pelanggan gue jaga hubungan ya. Gue punya toko perabot. Makasih Mas Aan. Makasih banyak, bro. Ya,
Ya, saya punya toko perabot, saya jalin hubungan dengan hotel-hotel besar di Cipanas, ya, dengan Chef Village, taman bermain di Cipanas, itu langganan saya itu, ya. Hotel Cianjur, Hotel Palace, Hotel Sahid, Leminens, Novus Giri, Zuri, ya, itu langganan-langganan saya. Jadi beberapa rumah makan juga tuh langganan saya. Saya lebih suka jalin hubungan sama orang gitu. Ya, saya lebih suka bersosialisasi, punya relasi gitu, daripada saya di depan komputer ngecakin grafik. Itu nggak gua banget gitu. Ya, jadi itulah tadi jawaban saya. Makasih Roni. Rame juga nih ya, udah 480 nih. Yo, tetep lagi ya. Bang, tahu tempat rehab slot? Wah, nggak tahu bang. Kepala mau pecah mikirin utang. Jangan pecah bang. Gerak aja, gerak aja. Gerak aja, lakukan aja. Pokoknya tetap kita konsisten. Jangan kita main lagi. Nggak bisa kita nutupin utang dengan cara main judi. Nggak bisa itu. Berhenti aja. Nanti pasti ada jalannya kok. Saya sangat yakin ya. Sebenarnya rehab slot belum ada ya, karena kalau narkoboy ya itu banyak ya kan. Kalau bahkan rehab games aja udah ada. Cuman slot ini di Indonesia ini baru menjamur. Gua nggak tahu udah berapa tahun gitu. Tetapi belum ada wujud nyata pergerakan dari masyarakat secara umum gitu. Kedepannya ya mungkin ada. Nah, sambil lu nungguin, gua saranin ya kan, lu juga nggak bayar, nggak ada modal, cuma modal kuota doang. Lu follow gua, ya kan? Tiap hari lu nontonin video gua nih, video gua banyak banget. Banyak banget video gua. Nah, siapa tahu kan dengan lu nonton video gua, pikiran lu bisa terbuka. Makasih Telisda, atur nuhun botolnya. Pikiran lu bisa terbuka, lu bisa dapat ya minimal sesuatu yang menyemangati lu. Nah, lu nonton video gua sehari satu gitu loh, ya. Siapa tahu kan lu bisa, siapa tahu ya, gua juga kan nggak berani jamin. Yang pasti kan gua berusaha, gua bikin konten sebaik-baiknya, gua persiapkan. Ya gua kan cuma bisa ngomong, gua nggak bisa datang ke tempat lu bro gitu loh. Siapa tahu dengan lu, karena nggak sedikit juga, maksudnya nggak banyak tapi ada yang nggak sedikit juga, ada beberapa orang yang ngomong komen itu, bang gue gara-gara lihat live lu gue udah berhenti depo, gue berhenti judi. Salah satunya ini Telisda ini Telisda yang ngasih saya gift ini, salah satunya yang hampir setiap kali saya live itu masuk terus gitu. Dan yang bersyukur sekarang udah berhenti gitu loh. Sukabuminya di ini deket Ciberem, Parigi. Saya live paling 7 menit lagi. Nah ini Telisda nih. Nah ini Telisda nih. Setiap kali ini masuk terus gitu. Bisnis paling bagus sesuai modal Bang Dodi ya. Kalau bisnis, saya ada di Parigi, rumah saya deket Paramarta di Sukabumi ya. Di Ciberem juga itu rumah mertua saya. Saya udah live udah 2 jam lebih nih. Tangerang Selatan, halo. Tangerang Selatan. Gak ada ya. Ini gua nggak setuju nih. Sorry kalau lu bilang sama aja, Harisun itu beda-beda dikit doang ya. Tetangga deket. Oke siap Bang Dodi. Salam dari NTT, salam dari Bekasi. Oke siap. Nih, gue mau bahas satu pertanyaan ini ya. Gue minta maaf, ini pertanyaan terlalu cepat, gue nggak mungkin bisa jawab semua, tapi gue ambil pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue bahas dan kira-kira bisa ngasih ke semua yang ada di ruangan ini ya sedikit pengetahuan lah ya gitu ya. Oke. Main slot buat have fun. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang bilang main slot buat hobi. Ya. Gue sorry ngomong, gue sama sekali nggak setuju, ya. Karena itu bukan permainan. Yang pertama, itu adalah perjudian, ya. Karena melibatkan uang. Terus gue bilang, lah gue kan cuma main akun demo. Lu memainkan sesuatu yang menjadi tools atau peralatan setan untuk ngambil uang kita. Jadi itu juga nggak bisa gitu. Gue nggak setuju. Nah makanya ini ada gue bikin 7 fase kecanduan judi. Jadi lu kecanduan tuh ada tahapnya. Ya. Dari video ini lu akan tahu nih. Pertama, lu akan dikenalkan
Lu akan lihat temen lu akan diajak, itu fase pertama. Fase kedua, lu mulai coba-coba. Nah, fase kedua, lu udah masuk lingkaran setan, bro. Entah lu mau have fun, entah lu mau hobi, terserah lu. Lu udah masuk lingkaran setan, karena lu udah main, lu udah praktek langsung, lu udah depo, itu lu udah masuk lingkaran setan. Makasih Gudang. Makanya orang-orang yang awalnya iseng-iseng, receh, main akun demo, sedekah, ya iseng-iseng buat have fun doang, lu nggak sadar lu udah masuk lingkaran setan. Ketika lu masuk lingkaran setan, fase ketiga adalah fase uang lu habis. Coba deh di ruangan ini berapa banyak yang udah sampai masuk ke fase ketiga, ya 385 orang yang nonton nih. Berapa banyak yang udah masuk fase ketiga. Fase keempat, setelah uang lu habis, lu akan jual barang ditambah utang, ya. Nih, ini ada yang kambing 10 nih, berarti udah fase keempat nih. Ya. Ini udah fase keempat. Banyak bro admin slot yang masuk ke sini, gua sampai disawer 12.000 diamond. Nih saksinya ada di sini. Ya. Yang ada apa namanya? Makasih Gudang. Gue pernah dimasukin sama Liga Toto. Ya, Liga Toto pernah masuk ke ini gua, kasih paus 6 biji, terus IBC 4D masuk ke gua 12.000, ya. Gua malah disawer. Nah, jadi fase keempat tadi, lu udah jual barang, itu lu udah parah sebenarnya. Nanti lu akan masuk fase kelima, ya. Ya, warna biru. Fase kelima itu lu akan gue malah lupa lagi. Pokoknya pertama itu ya intinya lu udah jual barang aja, lu akan pinjem uang sama orang, lu tipu-tipu orang. Nah, baru fase selanjutnya yaitu fase lu udah malas hidup gitu. Intinya gitu. Ya, lu ketemu udah sama yang selama ini ngasih lu, ngempanin lu main gitu. Nih, ketemu gitu, ya. Jadi udahlah, lu terserah lah. Gue bilang gini, hobi di dunia ini banyak bro, ya. Hobi itu terlalu banyak. Lu bisa hobi olahraga, lu bisa hobi nyanyi, ya. Gue punya channel satu lagi namanya Nyanyi Selalu. Kemarin malam gua hobi nyanyi, ya. Gua nyanyi, gua udah nyiptain 7 lagu bro. 7 lagu, satu lagu itu dibayar 3 juta sama yang namanya One Property. Hobi gali kuburan, silakan lakukan itu kalau bisa menghasilkan uang. Makasih Ronimo. Kalau perlu lu live sambil gali kuburan, ya kan, siapa tahu ada yang mau kasih lu gift, ya kan. Nah, hobi gue nyanyi gitu loh, hobi gue olahraga. Masa sekarang hobi judi, ya kan, aneh gitu loh. Masa lu hobi judi? Judi itu melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, iya kan. Masa lu mau melakukan itu? Jadi gue nggak cocok sama orang-orang yang bilang judi itu hiburan, judi itu hobi. Hobi gue mahal, ya silakan. Gue bilang makasih Syawa, hati-hati lo ngomong hobi gue mahal. Jangan-jangan ada tuh yang hobinya mahal sampai hilang 600 miliar, sebar ke 4 kasino di seluruh dunia. Mau ngikutin jejaknya bro, ya. Jadi jangan sekali-kali bilang judi itu hobi. Jangan sekali-sekali bilang judi itu hiburan. Sekali-sekali receh, sedekah, kecil-kecilan. Makasih Arjuna. Nggak ada yang kayak gitu. Lu begitu sedekah, receh, lu udah masuk lingkaran setan. Dan lu masuk lingkaran setan, makanya kenapa orang pengen berhenti kok susah. Setan nggak akan kasih keluar bro. Nggak, sebisa mungkin dia akan tahan lu, ya kan. Sebelum hidup lu hancur, setan akan tahan lu. Makasih Roni Mototek. Makanya lu mau berhenti, lu dikasih menang. Makasih Muhammad. Lu mau berhenti, ada temen lu yang ngajak lu. Lu mau berhenti, lu lihat ada tips untuk mendapatkan JP, tips jam gacor di YT, ya kan. Tips room gacor, RTP, segala macam itu dibuat untuk lu tuh nggak lolos gitu. Balik lagi, depo lagi. Mau berhenti, udah berhenti 1 bulan, 2 bulan. Makasih Putsuma.
tiba-tiba ada temen lu yang ngirim foto JP, foto Maxwin, kebayang lagi di otak lu kecuci lagi, lu depo lagi. Makasih Ronimo, makasih Putsuma. Jadi nggak kelar-kelar gitu loh. Ya, hobi itu banyak, talenta, skill, kemampuan. Selama lu kembangin, daripada lu main slot, lu bisa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang begadang. Coba lu pelajari 1 bulan 1 bahasa aja. 1 hari 10 kata misalnya. Sebulan lu udah bisa 300 kata. 3 bulan 1000 kata, lu udah bisa conversation, lu udah bisa ngobrol. 1 tahun, makasih Yandradi. 1 tahun lu pasti udah menguasai 1 bahasa. Bahasa Korea misalnya sekarang yang lagi ngehits. Makasih. Nih anak-anak muda ya, daripada lu main cuman mencet-mencet beginiin doang, sampai ngambil ngerokok, ambil nongkrong, makasih Haide, sambil ketawa-ketawa, lu pelajari 1 bahasa. 1 tahun lu bisa bahasa Korea, lu bisa bikin konten, gue jamin konten lu rame, lu bisa bahasa Korea. Lu ngobrol sama orang Korea, kayak ada si Haritsu tuh, Haritsu orang Jepang, ngobrol pakai bahasa Jepang. Wah, followernya udah miliar bro, udah jadi rezeki buat dia. Ya, daripada lu ngabisin waktu buat pencet-pencet begituan doang, lu dikenalin sama sistem, lu kalah, lu rungkat, lu habis-habisan, lu hancur, ngapain? Waktu lu kebuang, kesehatan lu juga terganggu. Dan ketika lu main di dunia gelap itu, di dunia judi itu, nggak ada sesuatu pun di dunia real yang berkembang dari diri lu. Lu harus sadar itu. Makanya banyak nanya, gimana caranya berhenti? Berhenti, lu sadar. Ketika lu bermain di dunia itu, ya, hidup real lu semakin hancur. Kerjaan lu mulai terganggu, hidup lu hancur. Hubungan lu sama orang-orang terdekat lu, sama saudara lu, bahkan tadi siang ada yang bilang sampai keluarganya, papa mamanya sakit gara-gara mengetahui si anaknya ini ternyata main judi. Ya, sampai mamanya tuh sujud-sujud di depan kakinya dia katanya. Sampai nangis, nggak nyangka anaknya tuh bisa terlibat judi. Nah itu yang lu dapet ketika lu main judi gitu. Masa lu mempertahanin sampai kapan? Apa pantas yang begitu dipakai buat iseng-iseng, buat hobi? Apa nggak ada bakat atau skill yang Tuhan titipkan dalam diri lu yang bisa ngasilin uang buat lu? Karena kan bakat itu Tuhan kasih, setiap orang pasti punya bakat. Tadi siang gue lihat ada orang tangannya buntung, tuntung, dua-duanya buntung, bisa main gitar, bisa nyanyi. Ya, orang cacat aja bisa sampai segitunya gitu fighting spiritnya. Nah kita yang lengkap tangannya, harusnya kita berdayakan hidup kita ini, manfaatkan talenta, kembangkan talenta, kemampuan kita. Nah saya kan, kalian udah tahu bakat saya apa? Ngomong, iya. Makanya ini saya udah 2 jam lebih saya ngomong terus gitu, tapi nggak capek. Itulah bakat saya. Makanya saya nge-live ini, saya ngembangkan bakat saya untuk bisa motivasi orang, bisa kasih masukan, bisa kasih inspirasi. Kalian pun harus bisa melakukan hal yang sama, terutama anak-anak muda nih, ya. Dulu sebelum marak perjudian online, gua tuh sangat menentang game online. Ya. Karena game online itu banyak merusak generasi muda. Kalau sekarang itu udah disalurkan ke e-sport ya, mereka jadi atlet, oke lah. Tapi itu kan cuma satu dari, let's say 100.000 orang, paling satu yang jadi atlet. Ya, dulu gue bicara tentang game online, itu merusak generasi muda. Sekarang ternyata ada yang lebih merusak lagi, dan itu adalah judi online. Semuanya rusak gara-gara judi online. Makanya gue selalu bilang gitu loh, ayolah berhentilah. Manfaatkanlah karunia, talenta, skill, bakat, kemampuan yang udah Tuhan titipkan. Jangan kita kubur, ya kan? Ya, gue begini tuh, gue